Shalom saudaraku semua. Shalom. Shalom. Bersukacita hari ini hari yang terbaik untuk setiap kita. Amin. Amin. Hari yang Tuhan jadikan untuk setiap kita tetap bersyukur. Ada anugerah yang tetap Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kita. Amin. Amin. Kita mau siapkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan, Tuhan, Engkaulah satu-satunya jalan hidup dan kebenaran untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Hari ini kami mengucap syukur Allah tetap menyertai setiap kami, menyantarkan kami boleh beribadah kembali pada siang hari ini. Kami beroleh sukacitamu, kami beroleh damai sejahtera-Mu, dan kami kembalikan kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Kami bawa persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu
dengan segenap hatimu katakan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia Allah yang iya dan amin. Dia Allah yang tahu setiap kebutuhan kita. Amin. Amin. Yes. Tidak pernah Kau biarkan kekurangan Tuhan. Sekali lagi, sama-sama kita katakan, saya untuk kita bangkit berdiri, saudara. Katakan, haleluya. Begitu besar kasih Tuhan untuk setiap kita. Rasakan Tuhan begitu ajaib dalam hidup kita. Amin. Yes. Kami Tuhan, kami bawa setiap persembahan hidup kami bawa syukur kami Tuhan. Terhitung pertolongan-Mu. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Mari ucapkan syukur-Mu. Seberapa Tuhan tetap peduli. Seberapa kita jatuh, Tuhan tidak pernah biarkan kita tergeletak. Seberapapun kita jauh dari Tuhan, Dia tetap Allah yang setia. Mari ucapkan syukur-Mu pada siang hari ini. Nyatakan, Dia Allah yang besar. Dia Allah yang tahu untuk setiap kita.
sekaralama. Haleluya, haleluya. Kiralama sakaralama. Mari Tuhan, jamaah kami pribadi lepas pribadi boleh mengalami Engkau pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya lama syukur kami, ini hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku, amin, ku bawa padamu. Katakan dengan rendah hati kami persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena Tuhan. Sadar bila amin ku ada, yes, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan, luar biasa, sangat berharga kita di mata Tuhan. Amin. Katakan kau Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata Tuhan, di matamu segenap hidupku penyembah
Hadirat-Mu nyata di tempat ini. Hadirat-Mu yang membebaskan kami terus bersorak memuji nama-Mu. Kami tahu Tuhan, ketika setiap pujian kami naikkan, Allah bertata penuh, Allah membebaskan kami dari segala beban kami, dari segala sakit penyakit kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami ada di tempat ini, kami mau mengalami pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita mau katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Yes, yes. Saudara mau beri salam, mau beri apa? Nyatakan semangat, nyatakan salam buat saudara kiri, kanan, depan, belakang. Ketika kita memiliki hati yang bersyukur, kita tahu itu Tuhan menjadikan kita lebih dari seorang pemenang. Amin. Yes. Katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi
Silakan duduk saudara. Kita mau siapkan hati kita. Kita percaya saatnya kita akan duduk diam. Kita tahu Tuhan akan berfirman lewat hamba-Nya. Ada satu kehendak Tuhan yang telah disiapkan untuk setiap kita. Rancangan yang terbaik untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Amin. Biarlah lewat pujian ini kita mau bawa setiap hati kita, setiap jiwa kita untuk Tuhan perbaharui, biar kita menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan, Yesus, hanya Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan, kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku
Untuk kita bangkit berdiri, katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tenang, tetap menyembahmu. Saya serahkan pada hambanya. Segala kemuliaan, hormat kami, sembah kami hanya buat Engkau, Yesusku. Yesus. Kau yang layak kami sembah, Tuhan. Kau yang luar biasa dalam hidup kami, Bapa. Kami kagum, kami hormat akan perbuatan tangan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Sehingga kami ada pada pagi hari ini. Semua karena Engkau. Semua karena anugerah-Mu. Saatnya kami mau meresponi kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Ini hati kami, Tuhan. Ini hidup kami. Kami mau persembahkan hanya buat Engkau. Karena Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami agungkan. Engkau yang layak kami sanjung. Sikalala, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu, Bapa. Kami mau mendengar isi hati-Mu, Tuhan. Biarlah firman itu ketika ditaburkan, kami boleh membuka hati kami. Dan hati kami boleh disirami lewat kebenaran firman-Mu, Bapa. Dan kami yang lemah kembali Engkau kuatkan. Kami yang hendak undur daripada-Mu, Tuhan, kami mengambil jalan yang pasti bahwa Engkau juru selamat dalam hidup kami. Kami yang membutuhkan pertolongan-Mu, Tuhan, kami mendapatkan pertolongan itu. Kami yang menghadapi jalan buntu, Tuhan, Engkau sanggup membukakan pintu buat kami, Bapa. Buat kami yang ada di tempat ini, buat jemaat-Mu yang ada di rumah, Engkau tetap melawati kami. Kami mau buka hati kami. Kami mau buka seluruh kehidupan kami yang terselubung di hadapan-Mu, ya Allah. Engkau singkapkan segala perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Karena Engkau itu Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci. Ini kami, Bapa, berfirmanlah buat kami semua pada pagi hari ini. Sehingga firman-Mu boleh jatuh di tanah yang subur, berbuah lebat, dan buahnya menyenangkan hati-Mu.
Itulah yang menjadi kerinduan hatimu buat kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya ke dalam satu nama. Nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati boleh katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya boleh izin buka masker biar terlihat kecantikan saya. Ya, shalom. Luar biasa, saya boleh melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita di tempat ini. Saya boleh melihat karya Tuhan yang sangat luar biasa buat kita semua pada pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita boleh bersukacita bersama-sama. Kita boleh bergembira di dalam Tuhan karena Dia yang senantiasa memberikan sukacita buat kita. Puji Tuhan. Hari ini tadinya mau izin Pak Johan, mau ke Solo. Tapi saya bilang nantilah, saya bilang ketua panitia, saya belakangan. Janjian sama suami saya. Saya pending ke Solo jadi saya ke Amanat Agung. Menuntaskan panggilan itu. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, hari ini berbicara soal mengembangkan talenta. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-25, langsung saja. Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-14. Nanti di setiap ayat, kalau Tuhan suruh berhenti, saya berhenti gitu ya. Tapi Matius pasal 25, ayat yang ke-14, sudah ketemu semua yang di rumah, bisa membuka Alkitabnya. Matius pasal 25 ayat yang ke-14, saya akan membacakan buat Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Sebab, perikopnya berkata perumpamaan tentang talenta. Ayat ke-14 berkata, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kalau saya baca ayat 14 ini, di bagian bawah berkata bahwa yang memanggil hamba-hambanya. Dan ini kata yang membuat saya seringkali nangis di hadapan Tuhan. Dikatakan apa? 2, 3. Mempercayakan hartanya kepada mereka. Bukan memberikan loh. Ya, mempercayakan. Kita dipercaya oleh Tuhan, amin. Kita dipercaya oleh Tuhan, amin. Saya selalu ketika membaca ayat ini tuh bikin saya nangis di hadapan Tuhan. Ini yang kadang-kadang membuat saya terharu dengan karya Tuhan yang luar biasa. Dikatakan bahwa dan mempercayakan hartanya. Luar biasa sekali Bapak Ibu saya kasih Tuhan bagian ini. Dia mempercayakan hartanya kepada kita. Dia mempercayakan sesuatu kepada kita. Kalau kita lihat gitu ya. Kita flashback gitu. Ya mungkin latar belakang kita berbeda-beda. Tapi betapa mulianya Tuhan. Betapa agungnya Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan yang luar biasa. Mempercayakan hartanya kepada kita. Suka ngerenung gitu ya, di Tuhan ajaib banget. Kalau saya nggak di dalam Tuhan, saya nggak tahu saya jadi seperti apa. Kalau saya nggak ikut Tuhan, saya nggak ngerti hidup saya seperti apa. Keluarga saya seperti apa, rumah tangga saya seperti apa. Mungkin kita, background latar belakangnya, kehidupan kita. Secara pribadi gitu ya, mungkin kita pribadi yang aduh Tuhan kok saya hidupnya mungkin jauh daripada keberkatan Tuhan gitu ya kalau berbicara soal jasmani. Mungkin kita orang-orang yang aduh Tuhan kok hidup saya susah terus, aduh Tuhan kok hidup saya sakit terus, tapi percayalah Bapak Ibu saya ngasih Tuhan. Mungkin dalam kehidupan pelayanan kita kok jadi orang yang biasa-biasa aja gitu ya. Kok kita nggak jadi orang yang luar biasa? Perhatikan firman Tuhan pada ayat yang ke-14. Bahwa Dia mempercayakan hidupnya kepada kita.
Dia mempercayakan hartanya kepada kita. Jadi betapa berharganya kita buat Tuhan. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Jadi siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun background kita. Mungkin kita nggak punya apa-apa, tapi kita punya hidup ini. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tidak memaksimalkan hidup yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mempercayakan loh. Berarti ada suatu saat kita harus mempertanggungjawabkannya. Dia mempercayakan hidup kepada kita. Jadi ketika kita berkata bahwa aduh Tuhan, saya gak punya kemampuan apa-apa. Saya gak punya talenta, saya gak punya karunia, saya gak punya kebisaan apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara masih punya hidup ini. Persembahkan hidup itu buat Tuhan. Persembahkan hidup kita, hati kita buat Tuhan. Dia mempercayakan hartanya kepada kita. Kalau kita merenungkan kasih Tuhan, gak pernah habis kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau membukukan karya Tuhan dalam hidup kita, berhalam-halaman gak pernah habis. Siang hari ini kita mau belajar bersama-sama. Jadikan hidup kita bukan sekedar hidup. Tapi bagaimana ketika Tuhan mempercayakan hidup itu kepada kita. Dia akan datang kembali dan meminta pertanggungjawaban kita. Ayat yang ke-15 berkata di sana, ini poin-poinnya, ayat yang ke-15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan yang seorang lagi 1. Perhatikan, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kerajaan sorga berbicara, perumpamaan ini berbicara tentang kerajaan sorga. Ada orang-orang yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Setiap talenta yang dia percayakan kepada kita, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dia tahu kesanggupan kita. Dia tahu kemampuan kita. Dia gak akan memberikan talenta kemampuan yang tidak kita bisa. Dia tidak akan memberikan karunia itu, talenta itu, kebisaan itu yang tidak kita bisa. Saya orang yang paling mungkin takut gitu ya, nggak pedean. Suami saya yang nge-push-nya luar biasa gitu. Bersyukur saya punya suami yang mensupport luar biasa. Jadi kalau mau firman Tuhan kayak begini nih, udah kayak orang mau bikin skripsi gitu loh. Belajar, baca, karena saya tahu saya nggak pintar. Karena saya tahu saya nggak mampu. Karena saya tahu kemampuan saya, keterbatasan saya, kekurangan saya gitu loh. Tapi saya punya suami yang luar biasa yang selalu mensupport. Kamu bisa, kamu sanggup. Dan saya nggak pernah nanya gitu ya. Kalau teman-teman suami saya mungkin kalau mau khotbah nanya suami saya. Pak Hari ini artinya apa? Tolong dong. Saya nggak pernah nanya. Bukan saya sok pintar. Bukan saya lebih tahu, enggak. Kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Soal berkhotbah itu datangnya dari Tuhan. Saya bilang Tuhan terserah Tuhan deh. Mau Tuhan kasih apa gitu loh. Tapi setiap kesempatan yang Tuhan berikan, saya mau memaksimalkan sedemikian rupa. Hamba-hamba ini dikatakan diberikan 5, 2, dan 1. Yang 5 dan 2, firman Tuhan katakan dia pergi, dia melipat gandakan gitu ya. Dia membuat sesuatu yang luar biasa. Tapi firman Tuhan katakan, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ayat selanjutnya berkata bahwa orang yang menerima 1 talenta, diapain? Dikubur. Dia gali lubang, dia kubur. Dan firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-18, ayat yang ke-19 maksud saya, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan
mereka. Tiba saatnya apa yang Tuhan percayakan kepada kita harus kita pertanggungjawabkan. Apapun itu dalam hidup kita. Pekerjaan, rumah tangga, pelayanan terlebih lagi. Harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bagaimana selama Tuhan memberi anugerah itu, Tuhan mempercayakan itu. Apakah kita melakukannya dengan baik dan benar? Saatnya Tuhan datang kepada mereka. Lalu firman Tuhan jelaskan, hamba yang menerima 5 talenta. Dia berkata, Tuhan, aku sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sekarang aku sudah melipat gandakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepadaku. Yang kedua pun berkata demikian, Tuhan, aku sudah melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan dan Tuhan sudah percayakan kepadaku. Apa jawab Tuhan di sana? Apa jawab Tuhan di sana? Ya. Dikatakan maka kata tuannya kepadanya, yang keras Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu apa? Tanggung jawab dan perkara yang besar, yang luar biasa. Ayat yang terakhir berkata apa? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Ketika Tuhan mempercayakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Firman Tuhan katakan, Dia berkata, baik sekali perbuatanku, hai hambaku yang setia dan bertanggung jawab. Enggak sampai di situ. Tuhan bilang, nikmatilah. Gitu ya. Pesta bersama dengan Tuhanmu. Hal yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ketika kita mampu mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tujuan Tuhan mempercayakan hartanya kepada kita supaya kita mengupayakan, mengkaryakan. Kalau bahasa kerennya multifikasi, memperbanyak apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita menerima beda, setiap talenta yang diberikan kepada kita berbeda-beda. Ada yang 5, 2, 1. Tetapi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita dituntut hal yang sama. Yaitu berbicara soal tanggung jawab kita. Setiap kita dikaruniakan kemampuan. Setiap kita semua, tidak ada satu manusia pun yang tidak punya talenta. Minimal 1. Saya melayani di Depok. Ada seorang ibu berada agak mengembang ke kanan dan ke kiri. Gitu ya. Tapi setianya luar biasa sama Tuhan. Lalu dia bilang gini, Kak, saya dipanggilnya Kak. Karena saya ngajar anaknya sekolah minggu jadi panggilnya Kak terus. Sampai usia hampir 50 tahun dipanggilnya Kak. Itulah jadi guru sekolah minggu tuh bonusnya itu. Ya, udah generasi keberapa masih dipanggil Kak. Ya kan? Kak, gimana sih caranya saya mengetahui talenta apa yang Tuhan percayakan kepada saya? Saya bilang, Opung bisanya apa? Gitu ya. Opung bisanya apa? Saya bisa apa ya? Saya emang gak bisa apa-apa, ibu rumah tangga doang gitu ya. Gak punya kemampuan kayak kakak. Pelayanan saya hampir 30 tahun di Depok. Jadi dari anak sekolah minggu sampai lansia saya melayani. Dan saya pikir itu sudah pencapaian tertinggi buat saya. Saya bisa melayani dari anak sekolah minggu sampai orang tua, sampai opung-opung, oma-oma saya layani. Saya pikir itu pencapaian tertinggi buat saya. Namun pada akhirnya, kurang lebih 4-5 tahun yang lalu, Tuhan bawa saya supaya saya bisa lebih berkembang. Tuhan bawa saya, Tuhan mengangkat saya keluar dari zona nyaman saya. Supaya saya bisa memaksimalkan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya harus mempertanggungjawabkan setiap apa yang Tuhan berikan kepada saya.
Saya harus memaksimalkan kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya. Kita terimanya beda, tapi tuntutannya sama. Tanggung jawabnya sama di hadapan Tuhan. Enggak kita berkata bahwa oh yang 5 tanggung jawabnya lebih besar. Enggak. Yang 2 tanggung jawabnya lebih besar. Yang 1 tanggung jawabnya lebih besar. Enggak. Semuanya harus dipertanggungjawabkan. Tuntutannya sama. Ayat yang ke-23 tadi kata, baik sekali perbuatan itu hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan kasih bonus buat kita. Orang-orang yang setia melakukan perkara yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan katakan kalau kita setia dengan perkara yang kecil, maka dia akan memberikan tanggung jawab yang besar. Kita kadang-kadang melihat orang, hebat banget ya orang itu ya. Apa aja bisa. Nyanyi bisa, khotbah bisa, pemimpin bisa, kok semuanya bisa ya. Karena dia mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Memultiplikasikan setiap apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Kita suka bingung kok orang itu bisa aja ya. Kok orang itu sanggup aja. Kok orang itu mampu aja. Setiap talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita, ketika kita pertajam terus, kita mau melakukan dengan kesetiaan, kita akan mendapatkan upah yang sama. Lakukan terus karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Pertajam itu. Pertajam setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Firman Tuhan katakan, akhirnya yang 5 dan 2 menjalankan. Artinya apa menjalankan itu? Ada usaha, enggak diam. Ada kebulatan hati, enggak pasrah. Pada akhirnya mereka menikmati buah. Talenta di sini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, berbeda dengan pengertiannya dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu soal bakat, kemampuan gitu ya. Kalau dari bahasa orang-orang Israel sana, talenta itu ukuran berat. Ukuran berat. Jadi kalau satu talenta itu kurang lebih 34 kilo. Bisa dibayangkan, kalau 34 kilo, yang satu nerima 5 talenta kurang lebih berapa? 170 kilo. Ya, betul ya. 170 kilo. Punya emas 170 kilo di rumah? Halo? Dikalikan harga emas berapa? Melimpahnya luar biasa. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita, firman Tuhan ingin kita pertajam. Kita terus melakukannya dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Seberapapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Oh, saya bukan hamba Tuhan. Berarti saya nggak perlu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mengembangkan talenta. Sebagai kepala keluarga, sebagai pegawai sebuah perusahaan, semua yang ada dalam kehidupan kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Harus kita jalankan. Talenta karunia semakin kita kerjakan, semakin kita upayakan, semakin kita pertajam, itu akan muncul talenta-talenta yang baru. Makanya gak aneh kalau orang kok punya banyak talenta, karena dia mempertajam terus. Sehingga talenta yang dia punya semakin banyak. Saat-saat pandemi, bukankah semakin banyak orang-orang yang pintar, ya? Apalagi ibu-ibu rumah tangga, wanita-wanita yang gak pernah bisa diem. Banyak berkarya, yang tadinya gak bisa masak, dadakan, karena pengen punya income, dia bikin usaha baru. Entah mie ayam, entah kue, entah baju, entah apa, termaksud saya. Memaksimalkan waktu saat enggak full time pelayanan. Apa yang bisa saya buat, apa yang bisa saya lakukan. Dan saya bersyukur
toko saya, enggak promo ya Pak Johan, boleh berjalan sampai hari ini. Sekalipun saya harus pergi pelayanan, toko itu tetap buka. Tetap berjalan, memaksimalkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, apapun talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Pertanyaannya Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kenapa ya yang 1 talenta, yang menerima 1 talenta, kok dia nggak mau menjalankannya? Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi penyebab hamba yang ketiga tidak menjalankan talenta? Malas, betul. Ada lagi? Kelompok A. Kira-kira apa yang membuat hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta tidak mau menjalankannya? Apa yang salah dengan hamba yang mendapat 1 talenta? Mengapa tidak mau mengembangkan? Apakah dia protes? Ngapain? Cuman 1, kecil banget, dikit banget. Mendingan gali lubang, taruh di situ. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dalam perumpamaan sang tuan tidak memberikan, mempercayakan yang lebih kepada kita untuk dikelola. Bukan karena dia pilih kasih, enggak. Karena dia tahu kemampuan kita. Dia tahu keterbatasan kita. Ketika Tuhan percayakan banyak, dia tahu kita sanggup melakukannya. Hamba yang ketiga, dia enggak melakukannya. Firman Tuhan katakan, ayat yang selanjutnya, maka kata ayat yang ke-24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, apa ayat 25? Karena itu, ayat 25 apa? 2, 3, hello. Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Yang membuat dia tidak mau mengembangkan talentanya. Yang membuat dia tidak mau mempertajam karunia yang dipercayakan kepadanya. Karena dia takut. Takut apa? Takut gagal. Gak pernah coba. Tergagal. Nggak ada yang beli. Takut bersaing. Akhirnya sudah jalan di tempat. Lama-lama capek sendiri. Kalah sebelum berperang. Yang membuat hamba yang menerima 1 talenta tidak mempertajam, tidak memperbanyak, tidak memultifikasi karunianya karena dia takut. Takut apa? Takut kehilangan talenta yang dia punya cuma 1. Takut kehilangan. Wah, kalau saya kalau orang taruhan itu pokoknya kalau saya kembangkan belum tentu balik gitu loh. Kalau saya lakukan, saya kembangkan belum tentu balik modal. Udahlah, saya simpen aja. Saya simpen, saya diamkan. Gak pernah berkembang, gak pernah berbuah, gak pernah jadi banyak karena gak diapa-apain. Karena dia takut kehilangan. Ya sudah, dia pegangin aja apa yang dia punya. Dan itu yang Tuhan tidak mau dari kita Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ketika dia mempercayakan setiap karunia talentanya kepada kita, kita harus mengembangkannya, harus melakukannya, harus siap rela kehilangan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Harta sekalipun, kekayaan sekalipun. Firman Tuhan katakan ayat yang ke-14 tadi, dia mempercayakan kepada kita. Berarti ada satu saat dia akan mengambil semua apa yang sudah dia berikan kepada kita.
Yang nerima 1 talenta dia gak kembangkan karena dia takut kehilangan. Takut gak punya lagi. Wah kalau diambil gimana ya? Udahlah 1 aja aku pegangin. Saya setuju dan setuju dan kagum gitu ya dengan hashtag suami saya. Dia selalu berkata setiap apa yang dilakukan, hashtagnya hanya menyalurkan. Setiap apa yang didapat kepercayaan dari Tuhan. Dan itu bukan punyanya. Dia salurkan lagi, salurkan lagi, salurkan lagi. Semakin disalurkan, semakin diisi oleh Tuhan. Semakin disalurkan, semakin diisi oleh Tuhan. Menerima dari Tuhan, bagikan, itu yang dia katakan. Dikatakan hanya menyalurkan, sadar kami hanya dipercaya oleh Tuhan. Ada satu saat kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Apapun itu, hamba yang pertama yang menerima 1 talenta dia nggak mengembangkan karena dia takut. Takut nggak berhasil, takut gagal, takut nggak bisa, takut, pokoknya takut dan takut. Pada akhirnya bukan hanya dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan karena ketakutan. Bukan karena dia nggak mampu, bukan karena dia nggak bisa, tapi karena dia malas. Ini yang jadi permasalahannya. Malas udahlah gini-gini aja. Tidak bertanggung jawab, tidak bisa dipercaya. Kenapa kita nggak berkembang? Kenapa kita nggak bertumbuh? Kenapa kita nggak mempertajam karunia itu? Karena kita malas. Saya melihat gereja bertumbuh sedemikian rupa di mana-mana gitu ya. Karena saya percaya di dalamnya banyak orang-orang yang mau mati buat Tuhan. Yang rela melakukan apapun yang Tuhan percayakan kepadanya. Melakukan dengan penuh tanggung jawab, bisa dipercaya. Ini kan suasana Natal nih, dibentuk panitia. Wah, kalau panitianya malas bisa dipercayakan Pak Johan. Makan hati gitu kan. Udah tanggal sekian belum didekor, ini sudah didekor luar biasa. Panitianya pasti panitia yang bertanggung jawab, panitia yang luar biasa. Bertanggung jawab, diberikan kepercayaan oleh gereja, lakukan dengan takut akan Tuhan. Bukan takut sama gembala. Wah, kalau Pak Johan marah, saya belum pernah lihat Pak Johan marah. Ya Pak ya. Iya kan, bukan karena takut gembala nanti marah, bukan. Karena pengen mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dia sudah memberikan yang luar biasa. Membalas, meresponi, mempertajam kemampuan yang Tuhan berikan. Dengan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Memberikan hidup kita buat Tuhan. Bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan pelayanan adalah cermin dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau nanti selesai ibadah, selesai firman gitu ya. Kan selalu ada yang nanya, adakah jemaat yang baru? Tunjuk tangan. Oh enggak ada, puji Tuhan, jemaat yang setia. Bangga dong, setia saya. Sudah sampai tahun 2002 saya masih tetap duduk di gereja. Bukan cuma setia Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Saya setia ke gereja dari tahun ke tahun. Sendirian aja ke gereja. Setia saya. Saya sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, datang beribadah. Bukan hanya itu yang Tuhan inginkan. Bukan hanya kesetiaan kita itu bagus. Tetapi Tuhan menginginkan kita berbuah. Kalau tahun ini di penghujung tahun 2002. Kita punya komitmen tahun depan saya mau isi bangku-bangku yang kosong dengan jiwa-jiwa. Tidak hanya setia kita bawa diri kita sendiri, tapi kita setia bawa jiwa kepada Tuhan. Tuhan ingin hidup kita bermultifikasi dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan ingin kita mempertanggungjawabkan setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, ketika kita tidak menjalankannya,
itu bisa diambil. Enggak aneh kalau tiba-tiba kita orang yang biasa-biasa saja, tapi karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya orang yang gak bisa nyanyi. Saya orang yang gak bisa apa-apa. Kalau pilih di belakang, saya lebih suka di belakang. Toh sama upahnya 1 dinar. Tetapi Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, ketika kita tidak mengembangkan talenta itu, Tuhan ambil, ya kan? Firman Tuhan katakan kan, Tuhan ambil. Tuhan tanya, mana yang kupercayakan kepadamu? Berikan itu kepada orang yang mau mengembangkannya. Enggak aneh kalau tiba-tiba, kok ibu itu tiba-tiba bisa jadi WL? Ibu itu bisa tiba-tiba jadi singer. Karena ada orang yang tidak mau melakukan talentanya buat Tuhan yang sudah dipercayakan kepadanya. Kok dia tiba-tiba bisa jago masak? Kok dia bisa tiba-tiba melakukan yang memang bukan kemampuannya? Bukan karena kita layak Bapak Ibu. Bukan karena kita, wah saya hebat. Tuhan percayakan kepada saya. Bukan. Karena ada orang-orang yang tidak melakukan, memperdayakan, mengembangkan talenta. Sehingga Tuhan percayakan kepada kita. Bukan karena kita layak, bukan. Tuhan bisa ambil itu dari kita ketika kita tidak mengembangkannya. Ketika kita hanya memendamnya. Ketika kita tidak bertumbuh, kita tidak berbuah. Jadi jemaat Tuhan yang tidak hanya setia, namun berbuah lebat dan buahnya memuliakan nama Tuhan. Saya percaya kalau jemaat Tuhan di tempat ini memiliki komitmen yang kuat bersama dengan Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekasih Tuhan. Menjadi ayat dalam Lukas pasal yang ke-29. Menjadi ayat penutup. Lukas pasal 29. Lukas pasal, Lukas pasal 19 maksud saya. Ayat yang ke-27. Lukas pasal 19 ayat yang ke-27. Ya. Lukas pasal 19 ayat yang ke-27 ini menjadi bagian terakhir. Kenapa yang menerima 1 talenta tidak menjalankan talentanya dengan baik? Ayat yang ke-27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Hamba yang menerima 1 talenta, hamba yang tidak melaksanakan, tidak mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepadanya, firman Tuhan katakan, dia belum lahir baru. Dia bukan anggota kerajaan surga. Kalau dia anggota kerajaan surga, saya percaya apapun itu yang Tuhan percayakan kepada kita, kita akan melakukannya dengan rasa hormat, takut akan Tuhan. Karena dia pikir, dia bukan raja saya. Ya kan? Bapak Ibu kalau orang tua, Bapak Ibu pernah jadi anak gitu ya. Kalau kita sadar bahwa ini orang tua kita, ini omah kita akan melakukan apapun juga buat orang tua kita. Yang nerima 1 talenta nggak mengembangkan, karena dia tahu ngapain, capek-capek, ngapain apa yang ku dapat. Dia tidak menjadikan Tuhan sebagai raja dalam hidupnya. Dia nggak mengalami Tuhan dalam hidupnya. Sehingga buat apa aku harus melakukannya capek-capek? Adakah Bapak Ibu yang siang hari ini belum melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Koreksi. Apakah kita sudah menjadikan dia raja atas hidup kita? Kalau dia raja atas hidup kita,
perintah apapun, titah apapun, kita akan melaksanakannya dengan rasa takut, hormat akan Tuhan. Kita akan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan karena Dia raja di atas segala raja yang layak kita persembahkan hidup kita buat Tuhan. Siang hari ini, apapun yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, lakukan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Seberapapun talenta yang Tuhan percayakan, lakukan itu dengan kesungguhan hati, dengan kesetiaan, dengan tanggung jawab, maka Dia akan memberikan yang luar biasa. Setiap Selasa saya pergi ke Baduy, mengajar anak-anak Baduy. Sampai puji Tuhan dia sudah bisa baca, sudah bisa nulis, sudah bisa mengenal huruf, sudah tahu. Lalu ada orang bertanya, Pak Hari, ngapain sih capek-capek ke Baduy? Capek memang, saya juga capek. Saya ninggalin keluarga, ninggalin anak, ngeluarin biaya gitu ya. Tapi semua yang saya keluarkan, apa yang kita tabur, mendatangkan sukacita yang luar biasa. Satu ketika ada seorang ibu marah-marah sama suami saya. Ibu bilang ini, halo Bu Hari, siapa yang akan bertanggung jawab kalau anak saya ikut ngajar ke Baduy? Suami saya gak pernah minta. Banyak orang yang menghubungi, ikut dong Pak Hari sendirian aja gitu ya. Ikut dong, akhirnya dia tuh hubungin suami saya ikut dong, diajak sama suami saya. Izin sama orang tuanya ngomel-ngomel. Siapa yang akan bertanggung jawab? Kenapa saya bilang, Mbok ya halo shalom apa gitu ya. Wih saya diomel-omelin, saya ngomelin suami saya. Karena saya diomelin sendiri, saya pengen suami saya juga diomelin dong. Saya bilang, ya biasalah ibu-ibu ya, tanduknya keluar. Saya bilang, Mas ini gini. Udah gak usah didengerin kata suami saya. Suami saya itu orang yang paling super duper sabar. Makanya dia bertahan sama saya. Karena saya cerewet, galak gitu kata dia. Ya ada saya bilang, Mas ibu ini marah-marah. Gak usah didengerin. Saya capek-capek nyekolahin anak saya. Cuman untuk ngajar. Terus saya bilang, oh ya ibu nanti saya sampaikan ke suami saya. Biar suami saya kasih tahu anak ibu gak usah ikut. Dah selesai dong. Saya pergi sama suami saya tetap. Saya bilang, Mas tenang. Sekalipun tidak ada orang-orang bersama dengan kita, ada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan ada istrimu yang setia mendampingimu. Kemanapun engkau pergi. Itu kan yang kamu butuhkan? Iya, support system yang luar biasa. Singkat cerita Bapak Ibu. Suami saya bilang, Ibu A ngubungin saya. Ngapain lagi? Kamu dimarahin? Enggak. Terus ngapain? Dia bilang, Pak Hari kapan lagi ke Baduy? Maksud ibu, anak saya ada tugas penelitian. Suami saya langsung bilang, udah dong gak dijawab sama suami saya. Dia WA lagi, Pak Hari kapan sampai sering nelfon. Lalu suami saya bilang, ini orang sering nelfon. Jawablah Mas, saya bilang gitu. Ya mungkin namanya manusia ya Bapak Ibu. Pendeta sekalipun manusia biasa ya Pak Johan. Udah, suami saya bilang, ya udah nanti kalau dia nelfon saya jawab. Dia nelfon lagi. Pak Hari kapan mau ke Baduy? Suami saya dia bilang, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya gitu kan. Mungkin dia luapan kesel Bapak Ibu. Lalu nanti Desember lagi libur mempersiapkan Natal. Saya berpikir bahwa setiap apa yang kita lakukan buat Tuhan gak akan pernah sia-sia. Sekalipun banyak orang yang seperti itu tadi, ngapain. Kata suami saya, bodoh amat. Yang nyuruh saya Tuhan, maka saya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya lebih takut kepada Tuhan mempertanggungjawabkan apa yang Dia percayakan kepada saya. Dan puji Tuhan sampai hari ini, pelayanan demi pelayanan yang Tuhan percayakan, kami boleh melakukannya. Bukan yang terbaik, tapi melakukan apa yang kami bisa bersama dengan Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu
dipercayakan oleh Tuhan, mari lakukan itu semua dengan rasa takut dan hormat akan Tuhan. Maka Bapak Ibu akan disebut sebagai hamba yang setia, hamba yang baik, hamba yang bertanggung jawab, dan yang lebih luar biasa masuk dalam pesta pernikahan anak domba. Amin buat firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berkata, kalau kami ada pada pagi hari ini Tuhan, semua karena Engkau. Kalau kami hidup semua karena Engkau ya Allah. Sikalalala Jesus, Jesus, Jesus. Ini kami Tuhan. Ini hati kami. Ini hidup kami. Yesus Kau kebenaranku. Sikalalala Jesus. Semua yang ada di tempat ini maupun di rumah. Buka hati, angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan. Dia sudah memberikan yang terbaik buat kita. Nyawanya Dia berikan buat kita. Hidupnya Dia berikan buat kita. Dia lahir buat kita semua. Seperti orang-orang Majus yang mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Siang hari ini kita mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Hanya buat Engkau. Kalau ku hidup. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap memambamu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Yesus, ku hidup bagimu. Hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Nyatakan hari ini, kalau ku hidup, yes, haleluya. Ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Ya Yesus. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, tepuk tangan yang meriah, haleluya. Amin, amin, haleluya. Haleluya. Amin ya Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami Bapa. Kami mau persembahkannya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Mampukan kami Bapa untuk melakukan setiap apa yang Kau percayakan kepada kami. Supaya kami boleh Kau dapati tetap setia di dalam Engkau. Tetap melakukan apa yang Kau kehendaki Bapa.
Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang berada di rumah Bapa. Mari Tuhan, motivasi kami semua Bapa, agar kami boleh terus melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Dan pada saatnya Engkau datang, Engkau akan berkata, sabaslah hambaku yang setia. Amin, ini menjadi kerinduan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema buat kami. Firman-Mu boleh memberikan kekuatan buat kami, untuk kami boleh tetap setia. Dan kami boleh terus berkembang, berbuah di dalam Engkau. Dan buahnya memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Setiap kita yang diberkati boleh katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Pendeta Nelce untuk firman-Nya, untuk pesan-pesan Tuhan untuk jemaat di GBA Manat Agung. Tuhan memberkati. Salam juga untuk Pak Hari Sempulur. Saudara, setelah ibadah ini selesai, gereja akan melayani ibadah pemberkatan nikah dari Saudara Ongki dan Rita setelah ibadah ini selesai. Kemudian untuk Sabtu depan, gereja juga akan melayani ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah jemaat dari Bro Freddy dan saudari Debbie. Jemaat Tuhan juga bisa diundang untuk hadir jam 10 pagi hari Sabtu tanggal 17 Desember. Kemudian ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ferry Haurisa Minggu 18 Desember jam 10 pagi. Gereja mengundang saudara untuk bisa hadir dalam ibadah ini. Kemudian sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Tanggal 24 Desember ibadah malam Natal akan dilayani oleh Bapak Gembala jam 5 sore. Ya, tanggal 24 Desember. Dalam perayaan malam Natal ini juga kita akan dilayani oleh kesaksian pujian dari Bapak Alfonso, dan juga kita akan ikuti prosesi candlelight service yang luar biasa. Nantikan di hari malam Natal ini. Kemudian perayaan Natalnya kita akan adakan di tanggal 25 Desember jam 10 pagi. Akan dilayani oleh pendeta pembantu Justin Anugrah, dan juga akan dihibur oleh dilayani kesaksian dari Bapak Alfonso juga, dan juga dari Natasha Nova. Saudara, untuk mengikuti ibadah ini nanti dari admin gereja akan mengirimkan link untuk saudara bisa hadir dalam ibadah ini. Ibadah tanggal 24 dan 25 ya. Bagi saudara yang masih belum mempunyai nomor WA gereja, saudara bisa catat ya. Bisa ditampilkan Har? Ya. Nanti dari admin gereja akan mengirimkan link untuk saudara bisa isi jika saudara ingin hadir di tanggal 24 dan juga di ibadah perayaan Natal tanggal 25 ya. Link ini bukan untuk saudara ngetem bangku ya, bukan ya. Tapi link ini untuk saudara bagi panitia untuk menyiapkan bagi saudara konsumsi dan souvenir ya. Oke, demikian gitu pengumumannya dari Pak Gembala. Shalom. Yang tadi itu nomor WA, bukan MTik ya. Jadi bukan pesan bangku, booking bangku, mau datang jam berapa terserah gitu ya. Jadi saya berharap untuk mempersiapkan ibadah Natal kita, tolong siapkan waktunya. Ingat tanggal 24 jam 5 sore, tanggal 25 jam 10 pagi ya. Tolong di-prepare waktunya. Sebab pengalaman dari 1-2 tahun kemarin ibadah pasti penuh sekali gitu loh.
Dan biasanya yang datang belakangan gak kebagian tempat, nanti minta duduk di depan atau duduknya di atas. Nanti bilang, kan gue udah booking tempat, udah WA, aduh dah itu ntar susah gitu ya. Jadi ayo masing-masing pribadi siapkan waktunya untuk menikmati berkat-berkat Natal dalam ibadah Natal kita di tahun ini. Bapak Ibu, saya juga minta teman-teman mendoakan rekan-rekan kita yang sedang pelayanan di Mentawai. Ada Bro Roni, ada Mas Adi, ada Sis Maya, beserta Pak Christian dan Pak Alek. Mereka sedang berangkat ke Siberut Utara. Sedang melayani di sana, melayani ibadah-ibadah Natal di sana. Bantu doa buat mereka, sebab sampai hari ini saya dengar cuaca yang gak begitu baik di daerah Mentawai. Kemarin mereka mau berangkat 3 hari tertunda karena gak bisa nyebrang. Kapal gak ada yang berani berangkat, akhirnya mereka harus tinggal dulu 2-3 malam di Padang. Semoga pelayanan di Mentawai bisa berjalan dengan lancar. Baru tadi saya buka WA saya, ada kabar duka juga, anak rohani kami yang memang kami didik dari SMP, SMA sampai dia tahun kemarin dia lulus kuliah. Tadi pagi baru dapat kabar dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Karena apa? Dia sakit, memang dia sudah pulang ke Mentawai, melayani bersama-sama kami di Mentawai, jadi guru di Mentawai. Mendadak keserang sakit, mau dibawa ke Padang mungkin terlambat, sehingga pada saat dibawa ke Padang kondisinya sudah semakin parah. Kemarin teman-teman sudah sempat jenguk, kondisinya sudah lebih baik, sudah lebih sehat. Tapi entah kenapa pagi hari ini saya dapat WA bahwa Abdiman namanya, Abdiman dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Gak mudah memang pelayanan di Mentawai, tapi saya percaya segala sesuatu di tangan Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik buat kehidupan Abdiman dan keluarga. Itu hidup kita, saudara. Hidup kita singkat. Pertanyaannya bagaimana kita mempersiapkan hidup kita saat ini. Kemarin waktu doa fajar saya juga baru bilang sama teman-teman. Hari Selasa Pak Rabu, ada temen kuliah sama-sama S2 teologi ya. Dia mendadak bukan mendadak sih memang, dia lagi kuliah S3 lagi, ngambil S3 doktor teologi ya. Lagi kuliah di kelas, lagi belajar di kelas, sama-sama. Lagi kuliah, lagi belajar, siangnya baru main drum sama-sama di tempat ibadah. Lagi kuliah mendadak jatuh, dibawa ke rumah sakit, meninggal. Waktunya singkat, gak ada yang tahu. Tapi pertanyaannya, selama kita ada, kita diizinkan, apakah hidup kita sudah jadi berkat apa enggak? Apakah hidup kita tadi hambanya katakan sudah berbuah? Berbuah apa tidak? Gak cukup jadi datang ke gereja jadi orang percaya, gak cukup. Orang percaya itu harus ada perubahan, ada buah yang dihasilkan. Amin. Karena itu ayo jemaat Tuhan, saya selalu berkali-kali saya sudah katakan, ayo bertumbuh lagi, lebih kuat lagi di hadapan Tuhan. Tahun depan kita akan perkuat tema sebulan ini yang kita pelajari. Bagaimana kita berbuah, bagaimana kita berdampak, bagaimana kita melayani Tuhan dengan lebih serius lagi. Semua rindu melayani Tuhan? Lambaikan tangan, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu, sebelum kita tutup ibadah kita akan sambut pemberkatan nikah Saudara Ongki dan Saudara Rita. Tahun depan Gereja Tuhan GBI Amanat Agung, kita akan lebih lagi memperhatikan jemaat-jemaat Tuhan. Ada satu program, saya belum kasih nama ini program, cuman ini program adalah Gereja Tuhan mau belajar memberkati jemaat Tuhan untuk kebutuhannya sehari-hari. Berdoa Gereja Tuhan dapat kesanggupan bisa melakukan ini. Kalau bisa dalam minggu ini saya sudah bisa dapat datanya. Nanti Bro Junaidi bisa tolong koordinasikan untuk menyambut Natal atau mulai tahun depan.
setiap keluarga yang memang perlu mendapat dukungan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya di dalam sembako, tolong daftarkan ke Bro Junaidi. Tolong daftarkan, tadi kan ada nomor WA-nya ya, daftarkan aja keluarga siapa. Bro Junaidi kalau bisa saya minta dalam minggu ini saya dapat daftar nama keluarganya. Ya, kita akan persiapkan untuk menyambut Natal. Ya, dan tahun-tahun berikutnya, karena tahun ke depan gak akan lebih mudah, tapi saya percaya tangan Tuhan akan memelihara jemaat Tuhan sempurna. Karena itu gereja gak akan tinggal diam untuk ini, akan lakukan sesuatu sehingga membantu sedikit banyak untuk kebutuhan jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan bisa mendaftarkan itu di nomor WA yang tadi disampaikan. Ini yang saya rindukan, semakin hari gereja Tuhan GBI Amanat Agung bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita tutup ibadah kita pada hari ini. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Nanti saya undang Ibu Gembala, Ibu Susi untuk tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan, persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Katakan, hanya ini Tuhan. Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan, persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Katakan, pakailah hidupku Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi ayo sama-sama katakan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mau mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Biar dalam doa-doa kami selalu mengucapkan terima kasih Tuhan. Buat karya-Mu dalam hidup kami. Buat Engkau yang sudah datang ke dunia ini menebus kami Tuhan dari dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang boleh kami alami sampai pada hari ini.
Terima kasih buat pengorbananmu yang luar biasa sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan. Tak pernah terpikirkan oleh kami Tuhan. Melampaui akal budi dan pemikiran kami Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami dicukupkan Tuhan, dimampukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan buat teman-teman kami yang boleh pergi ke Mentawai Tuhan. Terima kasih buat teman-teman kami yang boleh ada Tuhan, hati yang melayani Engkau Tuhan. Terima kasih untuk cuaca, terima kasih untuk keadaan segala sesuatunya. Kami percaya Allah yang sama yang meneduhkan badai itu ada bersama-sama dengan teman-teman kami. Allah penguasa langit dan bumi, Tuhan yang menguasai alam semesta. Tuhan yang akan meneduhkan dan akan memberikan segala sesuatunya, perjalanan mereka aman Tuhan. Sampai kembali juga di tempat ini Tuhan tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih buat jiwa-jiwa di Mentawai Tuhan. Terima kasih buat jiwa-jiwa yang boleh merindukan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat jiwa-jiwa itu dimenangkan bagi Kristus. Jiwa-jiwa itu boleh melihat kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Abdiman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih untuk rumah yang Kau sediakan Tuhan. Pekerjaan yang sudah selesai buat Abdiman di muka bumi ini. Kau menyambutnya dengan sukacita Tuhan. Dan kami berdoa kiranya rekan-rekan di sana, keluarga semua yang ada di sana Tuhan. Ada kekuatan dan penghiburan yang daripada-Mu menyertai mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk hamba-Mu Bu Nelce Tuhan yang sudah melayani kami pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, beliau boleh ada di tempat ini bersama-sama dengan kami ya Bapa. Kiranya kesehatan, kekuatan, sukacita yang ada daripada-Mu melimpah dalam kehidupannya Tuhan. Kau cukupkan segala sesuatu Tuhan yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Dan terlebih lagi pakai Tuhan untuk menjadi perluasan Tuhan alat-Mu Tuhan. Di muka bumi ini ya Bapa. Melayani Engkau lebih lagi Tuhan dan menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk rekan-rekan kami yang boleh melayani pada siang hari ini. Semua Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih buat hati yang melayani ada dalam hidup mereka. Pakai mereka lebih lagi Tuhan, karena mereka mencintai Allah. Karena mereka mau melayani Raja di atas segala Raja ya Bapa. Terima kasih Bapa buat kesehatan dan kekuatan juga dalam hidup mereka. Terima kasih juga untuk jemaat yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Satu persatu Engkau tilik hati mereka. Yang letih lesu berbeban berat Tuhan beri kekuatan. Mereka yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Mereka yang perlu jalan keluar sudah Tuhan beri. Engkau bukan hanya berjanji tapi Engkau Allah yang menepati. Engkau Allah yang selalu menyediakan apa yang kami perlukan sesuai dengan kemurahan-Mu ya Bapa. Ajar kami mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Biar kami tetap tunduk pada otoritas-Mu ya Allah. Biar kami tetap menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang mengerti apa yang Kau mau di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih juga untuk tim pengembalaan yang ada Tuhan. Orang-orang yang melayani Engkau dengan luar biasa. Pakai terus Tuhan, Roh-Mu ada dalam hidup mereka. Lipat gandakan supaya segala sesuatunya digenapi sesuai dengan Engkau yang mau Tuhan. Segala program gereja, segala apapun yang dibuat Tuhan untuk menjelang Natal dan lain-lain Tuhan. Mari Bapa, program ke depan di tahun 2023. Biar kami serahkan semua ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biar Allah yang pimpin, Allah yang tuntun. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Segala sesuatunya seturut dengan kehendak dan karya-Mu saja Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya, tapi bersama Engkau kami adalah orang-orang yang luar biasa. Kami adalah orang-orang yang Kau jadikan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya talenta yang Kau berikan dalam hidup kami akan kami pergunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan di dalam hidup kami.
Terima kasih juga Tuhan buat persembahan yang boleh kami bawa pada siang hari ini. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena semuanya adalah milik-Mu ya Bapa. Tak lupa kami berterima kasih buat bangsa dan negara kami. Buat kota Jakarta, kota sekitarnya Tuhan di mana kami tinggal. Kami berterima kasih buat pemimpin yang ada. Kami berterima kasih buat keamanan, kesejahteraan, segala sesuatu yang ada di kota dan bangsa kami Tuhan. Kiranya kasih Allah selalu ada dalam bangsa kami. Pemeliharaan Allah yang sempurna ada bangsa kami. Kiranya kami selalu berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Dan kami berdiri Tuhan untuk bangsa kami. Bahwa bangsa kami adalah bangsa yang memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Memuliakan Allah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawa semua ucapan terima kasih dan syukur kami ini hanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Mari jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih yang tidak terbatas daripada Tuhan Yesus Kristus, terbukti lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Penghiburan, penyertaan, kekuatan yang sempurna daripada Roh Kudus menyertai kita. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, didapati benar dan mempermuliakan nama Tuhan. Memperlengkapi hidup kita, menjadi wakil-wakilnya Tuhan, pelayan-pelayannya Tuhan, pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Berlaku mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus dipermuliakan. Sampai kita kembali ke rumah Bapa di surga. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan dan katakan amin. Amin. Shalom semuanya, terima kasih setia mengikuti ibadah di GBI Manaragung. Terus bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin hari semakin serupa dengan gambaran Kristus. Shalom, jaga kesehatan kita, Tuhan Yesus memberkati.